Sebelum menonton video ini, pastiin lo udah subscribe, like, comment, and share video ini. Terus jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya. Hola everyone. Hai, gila gue udah banget yang gak bikin video story plus next time. Dan ini lo bakal denger anak gue lagi ngoceh dari tadi. Lagi ngeliatin itu tuh yang di atas tuh yang muter-muter. Jadi dia lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi di video kali ini gue akan maskeran pakai White Lab. Ini gue belum pernah coba sebelumnya. Ini masih baru banget gue beli kemarin khusus untuk video ini. Oke, dia teksturnya jelly gitu ya, kayak jelly gitu dia. Oke, topik hari ini yang gue pilih itu adalah tentang kehamilan anak gue yang kedua. Yes, gue baru aja lahiran anak kedua gue. Lihat ya, ini kayak seru banget teksturnya, lo lihat. Oke, teksturnya seru. Karena ini bukan sesuatu yang gue rencanakan sebenarnya. Meet Naila. Gitu. Aku juga mau ada di YouTube. Udah, gue tidurin dulu ya. Oke, gue akan ceritain pengalaman gue. Jadi lahiran anak kedua ini lumayan lebih challenging juga sih. Emang mungkin setiap kehamilan tuh ada challenge-nya masing-masing, dan challenge-nya untuk anak kedua ini, lahiran anak kedua ini itu posisinya gue masih kuliah, gue nggak cuti, dan gue kerja juga. Sebenarnya udah a lot of things to handle gitu, ngerti gak sih lo? Gue deg-degan juga gitu pas mau lahiran. Delivery prosesnya anak kedua ini lumayan unexpected. Kenapa? Jadi gini, gue tuh kontrol setiap hari. Gue kontrol setiap bulannya, gue cek rutin setiap bulannya itu sama dokter Hari di klinik Tembuni namanya di Kemang. Jadi ya gue taunya ya gue akan lahiran sama dia dong. Saat usia kandungan gue itu 37 minggu, gue harus pergi ke Bandung. Pergi ke Bandung karena ada sesuatu yang sangat emergency dan gue harus ke sana. Dan itu usia kandungan gue 37 minggu. Dan kalau gue kemarin ini pas hamil tua aja, gue pergi ke peak aja, itu perut gue sampai sakit banget, gue kontraksi dan lain-lain, ngerti gak sih? Jadi gue untuk di perjalanan jauh tuh lumayan perjuangan banget gitu. Sampai akhirnya ya udah, gue mutusin buat pergi ke Bandung. Cuma di perjalanan tuh emang lumayan a lot of drama gitu loh. Jadi kayak gue tiba-tiba kesakitan banget sampai gue nangis. Gue harus berhenti, dan karena belum deket sama rest area dan itu sebenarnya belum jauh dari Jakarta, akhirnya gue minggir di pinggir jalan. Terus gue berdiri, gue stretching dulu karena gue nggak tahu, gue kalau misalnya gue duduk terus kegoncang-goncang gue langsung kontraksi gitu. Jadi gue stretching dulu. Jadi tuh gue lumayan deg-degan sih posisinya, gue takut kenapa-napa gitu kan. Nah terus akhirnya kita setiap ketemu rest area pasti kita berhenti, kita stretching dulu. Padahal kan maksudnya jarak Jakarta Bandung tuh nggak terlalu jauh ya, 2 jam gitu kan. Iya, enak banget sumpah, ini masker dingin. Nah terus udah akhirnya gue sampai di Bandung. Gue nggak punya dokter ya kan, gue harus cari dokter baru. Kemungkinan lahiran itu dari 38 sampai 42 minggu. Nah, gue ini posisinya udah 37 minggu. Jadi gue bisa aja lahiran minggu depan, atau 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi. Bisa-bisa aja gitu. Kapan aja gue bisa lahiran. Dan gue emang rencananya kan gue pengen lahiran normal. Kenapa gue pengen normal? Sebenarnya sama aja sih. Yang pertama gue sesar kan. Nah, gue tuh pengen kedua tuh normal karena ya ini kesempatan terakhir gue buat normal. Karena kalau misalnya kali ini gue sesar, ya gue udah gak bisa normal lagi gitu. Tanya-tanya sama teman-teman gue yang tinggalnya di Bandung, dokter yang recommended di sini tuh siapa aja. Terus akhirnya gue cobain sampai akhirnya gue dapet 2 dokter. Yang satu senior, yang satu gak junior banget, gak senior banget, jadi kayak tengah-tengah gitu loh. Yang satu bilang gue bisa normal, yang satu bilang gue gak bisa normal, gue harus sesar. Bingung banget kan pada saat itu. Gue gak mau risk kehamilan gue gitu. Gue gak mau nanti kalau misalnya gue kayak paksain normal, ternyata gue gak bisa normal, gue harus sesar gitu, ngerti gak sih? Jadi gue gak mau salah, gue takut salah. Karena kan dokter pasti lebih tahu kan. Dan gue bingung, yang satu bilang A, yang satu bilang B gitu, berbeda banget. Akhirnya ya udah, setelah gue ngobrol-ngobrol sama nyokap gue, sama nyokapnya Sami, akhirnya gue pilih jalan untuk sesar di rumah sakit A ceritanya.
Nah terus gue udah tentuin nih, gue kenapa di rumah sakit A? Karena yang pertama lebih murah, yang kedua kamarnya jauh lebih bagus daripada rumah sakit B yang lebih terkenal gitu. Akhirnya udah, gue coba, gue ngomong sama dokternya, gue pengen, dia kebetulan praktek di rumah sakit A itu juga. Akhirnya gue bilang, gue mau lahiran di rumah sakit A. Terus dia bilang, gue gak mau kalau di rumah sakit A. Gue gak mau karena waktu itu sempat ada pasien COVID positif dan gak ketahuan dan masuk ke ruang rawat inap gitu. Terus gue kayak, Terus kata iya, soalnya sekarang rumah sakit di Bandung itu udah bisa terima pasien COVID. Cuman emang dibedain kayak lantainya gitu-gitu itu dibedain. Maksudnya pasti lebih ketat dan lain-lain. Gue yakin maksudnya lebih. Cuman kemarin ini sempat ada yang lolos, ada yang ke lolosan apa sih? Pokoknya ada yang nggak sengaja nggak ke tes gitu karena udah mau lahiran banget, udah emergency, jadi nggak di swab dan ternyata sebenarnya pasien itu positif gitu. Ya udah, berarti gue harus lahiran di rumah sakit B yang lebih mahal dan kamarnya biasa aja tapi emang lebih terkenal, lebih well known gitu, mungkin lebih ketat juga kali ya ininya. Ya udah nggak apa deh, gue ambil positifnya aja. Akhirnya udah, gue masuk itu hari Rabu malam gue masuk, itu gue sempat kuliah dulu, gue sempat kuliah sorenya. Terus Rabu malam gue masuk, hari Kamis itu gue libur, jadi gue gak ada kelas. Hari Kamis pagi gue lahiran. Kamis pagi gue lahiran. Jadi pas gue masuk ke ruang operasi itu Sami gak boleh masuk, jadi gue masuknya sendiri. Itu gue deg-degan, tapi karena ini kehamilan kedua gue gak segemeter pas gue hamil anak pertama gitu. Jadi lebih santai lah daripada gue hamil Zen. Lahiran Zen. Nah terus gue lebih santai. Tapi gue pas begitu masuk, karena mau disuntik kan tulang punggung gue, nah itu gue deg-degan tuh karena kan jarumnya gede gila kan, kayak sedotan gitu. Gue deg-degan, akhirnya gue pelukan sama kayak siapa nih ada deket gue, oh ini ada kayak suster laki-laki, perawat laki-laki gitu. Terus gue langsung kayak, dia paling deket sama gue langsung kayak pegangin saya gitu. Terus kayak gue baru disuntik. Nah itu lumayan tuh, gila, itu disuntik gue berkali-kali kayak nggak masuk kayak gitu tuh. Gue lumayan, jantungku berdebar kencang, ditusuk berulang-ulang gitu kan. Terus akhirnya udah, gue lahiran di situ. Sami lumayan deg-degan tuh. Gue kedengeran, gue pas di ruang pemulihan, gue kedengeran Sami lagi baca Bismillahirrahmanirrahim gitu, kayak berkeras banget gajinya, dia deg-degan juga. Karena yang setelah gue abis lahiran nih udah pada keluar semua, gue belum keluar dari kamar pemulihan gitu. Jadi mungkin dia deg-degan dan gue kan masih ngawang-ngawang ya. Jadi gue dikit tidur gitu. Kaki gue belum bisa gerak soalnya, makanya nggak boleh keluar dari kamar pemulihan. Kalau misalnya kaki gue udah gerak, udah boleh tuh keluar. Kira udah, gue bisa keluar. Gue bener-bener berusaha banget gimana caranya biar gue tuh nggak lama gitu di rumah sakitnya. Ternyata kebetulan sekali kawan-kawan, saudara-saudara, kan hari Kamis tuh gue lahiran, ya kan hari Kamis tuh gue harus tiduran bed rest 24 jam kan. Hari Jumatnya itu tanggal merah, jadi pas banget gue bisa nggak kuliah. Akhirnya gue gak kuliah tuh kan hari Jumat karena tanggal merah. Nah, hari Sabtunya gue bilang sama dokter, dok saya pengen pulang dok, boleh gak sih biar gak terlalu lama di rumah sakit, saya udah bisa jalan. Jadi gue selama di rumah sakit tuh si hari Jumat itu gue bener-bener berusaha banget buat jalan. Sakitnya gila-gilaan ya guys. Hari Sabtu sore gue udah boleh pulang. Dicek jahitan semua udah oke, bayi juga semua dicek udah oke. Akhirnya gue udah boleh pulang gitu. Nah 2 minggu dari situ gue baru balik ke Jakarta. Nah baru tuh gue nyari dokter anak di sini yang kira-kira cocok sama gue. Sekarang itu kondisinya kuliah, terus untuk kuliah gue harus kerja dan tetap harus ngurus anak. Momennya itu sebenarnya yang paling ribet itu pas gue hamil, malah di bulan-bulan pertama itu lumayan challenging banget buat gue. Itu gue mual banget. Jadi gue untuk ngedengerin dosen tuh gue udah gak bisa konsentrasi, udah gak bisa gue dengerin dosen tuh bener-bener stres banget. Nah terus itu sebenarnya lumayan challenging sama part setelah gue lahiran. Setelah momen-momen bener-bener awal gue lahiran deh, tuh minggu-minggu pertamanya itu lumayan challenging banget buat gue. Tapi alhamdulillah bisa terlewatin. Gue pulang hari Minggu ya. Hari Senin siang jam 1 itu gue ada kelas packaging namanya. Kelas packaging itu ngedesain packaging. Nah di kelas ini itu semuanya itu bikin fisiknya, bentuk fisiknya. Jadi gue harus print, gue harus lem, gue harus gunting, ngerti gak sih, buat bikin packaging.
nanti harus difoto, terus nanti harus masukin ke presentasi, terus harus masukin ke proses book kayak gitu-gitu. Jadi itu lumayan takes time dan lumayan ribet, dan gue manage buat ngumpulin on time, dan itu adalah suatu kebanggaan by the way, karena gue begadang banget buat itu. Gue berhasil dan mockupnya lumayan. By the way, gue udah lulus semester ini, jadi kayak semester ini yang penuh dengan tantangan terlewati sudah. Kenapa gue nggak cuti? Kenapa gue gak cuti hamil? Kenapa gue gak cuti lahiran? Kenapa gue gak cuti buat kuliah gue ini? Karena sayang gitu, gue tahun ini selesai. Kalau misalnya gue cuti makin lama gue kelarnya, iya kan? Jadi udah gak apa-apa, gue usahain dan alhamdulillah gue bisa laluin satu term dengan mantap gitu. Tapi alhamdulillah gue tuh nggak megang ini semua tuh sendiri. Gue hire mbak buat bantu ngajak main Zen. Tapi emang buat megang Naila gue nggak pakai mbak, karena emang Zen juga dulu pas newborn gue nggak pakein mbak karena masih terlalu kecil buat dipegang sama orang. Itu sih sebenarnya intinya. Gue pengennya megang sendiri dulu aja. Kalau misalnya emang seandainya dia udah bisa support kepalanya gitu, terus misalnya udah makannya juga dia udah stabil, susunya udah oke, badannya udah fit segala macam, mungkin itu bisa jadi salah satu consideration untuk meringankan hari-hari gue. Cuman gak lepas, gue pasti sekali gue dibantuin sama nyokap gue. Kalau misalnya kayak gue lagi kerja gitu, misalnya bener-bener gue harus meeting tapi anak gue misalnya lagi nangis banget, some of the time nyokap gue bantu megang. Tapi juga sering kali terjadi gue harus nyusuin, jadi sambil meeting sambil nyusuin. Dan apalagi kalau misalnya emang harus on kamera gitu, harus on kamera sambil meeting sambil nyusuin gitu, itu lumayan kayak gue kameranya gue naikin ke atas gitu, jadi kayak cuman kepala gue doang gitu. Penuh dengan challenge yang seru dan gak lepas dari capek juga sih. At the end of the day capeknya tuh bahagia. Bikin video ini sebenarnya bentuk penghargaan buat diri gue sendiri untuk mengingatkan bagaimana awesome-nya login. Oke? You are awesome. Kayak gini, gue sekarang posisinya lagi libur kuliah, lebih longgar waktunya, jadi gue bisa bikin story plus my time. Karena gue kangen banget, gila bikin video, you have no idea betapa gue kangennya cerita depan kamera sambil maskeran. Even maskeran pun gue gak sempet, gila. Udah sih, sebenarnya itu doang cerita gue. Gue sebenarnya ada satu cerita seru lagi tentang supir gue yang kemarin ini sempat tertidur terus-menerus ketika dia lagi nyetir. Tapi gue akan ceritain di video lain, so stay tuned. Thank you so much everyone for watching. See you guys on my next video. Bye bye.